Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Zul Channel 354. Kali ini saya akan melakukan uji coba, yaitu menanam stroberi secara hidroponik. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini hingga selesai. Ya, kembali lagi bersama saya di Zul Channel 354. Jadi teman-teman, ini adalah yang semalam sudah saya pindah tanam. Ya, ini. Jadi media yang saya gunakan, jadi maksud saya media tanam yang saya gunakan adalah kokopit. Ya. Jadi ini adalah kain flanelnya. Kemudian yang ini adalah air nutrisi. Jadi fungsi dari kain flanel ini adalah untuk menyerap air menuju akar. Ya. Ini jadi nutrisi yang saya gunakan ini adalah nutrisi AB Mix Daun. Jadi saya fokusnya masih di sulur, ya, belum di buah. Nah, sama juga seperti ini akan saya pindah tanam. Ya, jadi teman-teman, inilah alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk pindah tanam bibit stroberi. Jadi ini toplesnya masih transparan, nantinya akan saya cat. Kemudian ini adalah wadahnya, ya. Ini wadahnya. Jadi saya gunakan ini. Kemudian ini adalah kain flanel. Jadi kain flanelnya seperti ini. Kemudian ini adalah pilox yang saya akan gunakan untuk mencat wadah nutrisi, ya. Ini jadi ini kenapa saya cat menggunakan warna hitam, agar nantinya wadahnya ini tidak berlumut, ya. Kemudian ini yang saya gunakan untuk melubangi wadah nutrisi, ya. Ini adalah mata hole saw, ya. Jadi ini akan saya lubangi menggunakan mata hole saw ini. Jadi mata hole saw-nya ini ukuran yang saya gunakan ini kurang jelas 64 mm, ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini ukurannya adalah 64 mm atau 2,5 inci, ya. Jadi seperti ini. Kemudian ini adalah bor, ya. Ini adalah bor yang saya gunakan untuk melubangi wadah nutrisi. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi teman-teman, seperti yang kita lihat bersama, jadi ini wadahnya atau gelas plastiknya sudah saya berikan kain flanel, ya, yang nanti fungsinya akan menyerap nutrisi menuju akar. Kemudian wadah nutrisinya juga sudah saya lubangi menggunakan hole saw. Nah, ini pas, ya, pas dengan ukuran yang tadi itu pas. Nah, ini seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini sengaja saya cat hitam. Kemudian ini atasnya karena kekurangan pilox, jadi pilox yang saya gunakan itu sebenarnya sisa, ya. Jadi makanya ada yang penutup wadah nutrisinya ada yang tidak saya cat karena kehabisan pilox.
Oke teman-teman, jadi kita langsung racik saja nutrisi AB mixnya ya. Jadi ini adalah pekatan A dan ini adalah pekatan B. Jadi di sini nutrisi yang saya gunakan ini adalah nutrisi daun, karena saya fokusnya masih di sulur. Jadi ini adalah pekatan A dan ini adalah pekatan B. Kemudian nanti akan kita masukkan di 2 liter air ini. Oke, selanjutnya kita ambil pekatan A nya sebanyak 5 ml ya. Jadi ini 5 ml. Jadi 5 ml ini untuk 2 liter air. Nah kayak gini, ini tidak kelihatan karena gelap. Nah ini 5 ml. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam air baku. Nah, kemudian kita aduk. Nah, kita aduk. Kemudian selanjutnya kita ambil pekatan B. Sebelumnya kita bersihkan dulu agar tidak tercampur. Nah, kita ambil pekatan B sebanyak 5 ml. Nah, jadi ini 5 ml ya. Jadi pekatan A dan pekatan B itu harus sama, harus seimbang ya. Tidak boleh lebih banyak pekatan A atau sebaliknya. Ini kayak gitu. Oke, selanjutnya kita aduk. Jadi teman-teman, jadi ini kepekatan nutrisinya adalah sebesar 500 ppm. Jadi yang saya butuhkan itu adalah 600 ppm. Jadi nanti saya tambahkan lagi pekatan A dan pekatan B. Oke, selanjutnya kita akan mengukur kepekatan nutrisi menggunakan TDS meter. Nah, kayak ini. Jadi yang saya butuhkan itu kepekatan nutrisinya adalah sebesar 600 ppm ya, 16 ppm. Oke, jadi kita ukur kira-kira kepekatan nutrisinya berapa. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat, itu adalah kepekatan nutrisinya sebesar 640 ya, 640. Yang saya butuhkan adalah 600. Jadi tidak masalah ya lebih 40 karena ada yang namanya angka toleransi. Tuh. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengukur keasaman air nutrisi. Jadi pH yang saya butuhkan di sini adalah 6,0. Jadi untuk mengukur keasaman air nutrisi ini tidak secepat menggunakan TDS ya. Nah. Jadi 6,7 naik 6,8 ya. Nah, kalau seperti ini kita membutuhkan cairan pH DON. Jadi untuk menurunkan pH air kita butuhkan pH DON. 6,9. Oke. Nah, ini adalah pH DON untuk menurunkan pH nutrisi. Karena yang kita butuhkan adalah 6,0. Jadi kita ambil sedikit cairan pH DON-nya, kemudian kita campurkan di air nutrisi, kemudian kita aduk. Selanjutnya kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan atau harus menambah lagi cairan pH DON-nya. Oke, sekarang kita ukur 6,3, 6,2. Nah, kita harus bersabar karena pH-nya ini untuk mengukur pH nutrisi ini tidak secepat TDS. Ini 6,1 ya, 6,1. Nah, makanya sudah tidak bergerak, jadi tidak apa-apa, saya
Yang tadinya kan kita butuhkan 6,0, tapi di sini 6,1. Jadi tidak masalah, kita akan coba dengan pH 6,1. Ya, jadi selanjutnya akan kita tuang air nutrisinya ke dalam wadahnya. Ya, jadi ini kita tuang. Ini jangan sampai full, ya. Usahakan kain flanelnya itu terendam. Nah, kayak gini, tuh. Ya. Nah, jadi air nutrisinya jangan sampai full. Nah, yang penting kain flanelnya itu terendam. Oke, sudah habis. Oke, langkah selanjutnya adalah pemindahan bibit, ya. Jadi bibit stroberi ini kita akan pindahkan ke wadah yang sudah kita siapkan. Nah, kayak gitu. Kemudian ini adalah kokopit. Jadi ini adalah media tanam yang saya gunakan untuk hidroponik. Jadi ini zat taninnya sudah saya bersihkan, sudah saya hilangkan dengan cara saya cuci dengan air. Nah, kemudian ini adalah airnya untuk menghilangkan tanah yang masih ada pada bibit tadi. Nah, kemudian kita sobek polybagnya. Ya, kita sobek. Oke, kemudian kita kurangi tanah yang ada pada bibit. Jadi kenapa menggunakan air agar tidak tidak menyakiti pada akar. Nih, jadi dengan cara seperti ini kita bersihkan. Jadi tanahnya ini saya tidak buang semua, saya sisakan setengah. Oke, jadi inilah penampakannya. Nah, setelah tadi tanahnya kita kurangi, kemudian kita tambahkan kokopit sebagai media tanamnya. Jadi maaf ya teman-teman, videonya saya cut, saya lewati tahap-tahap pemindahan bibit. Jadi seperti inilah penampakannya, kayak gini. Oke, jadi selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita isi air nutrisi. Jadi kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi lakukan hal yang sama untuk wadah-wadah yang lain. Nah, jadi untuk bibit yang ini tidak saya gunakan kokopit sebagai media tanam, tetapi saya akan mencoba menggunakan rockwool sebagai media tanam. Ya, semoga insya Allah dengan menggunakan rockwool bisa berhasil. Ya, jadi ini adalah media tanam yang saya gunakan, yaitu rockwool. Kemudian kita jepit seperti ini akarnya, ya. Kita jepit, kemudian kita double dengan rockwool yang ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Kayak gini. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Jadi media tanam yang digunakan adalah rockwool. Jadi ini adalah kita melakukan percobaan, semoga insya Allah berhasil. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang sudah ada air nutrisinya. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Ya, jadi teman-teman, seperti inilah penampakannya. Ya, jadi media tanam yang kita gunakan di sini adalah rockwool dan juga kokopit. Jadi ini semua masih percobaan. Insya Allah beberapa minggu ke depan kita bisa melihat hasilnya. Semoga daunnya tidak terbakar dan juga mati. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah media tanam kokopit. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kita atur, kita tata di luar. Nah, jadi seperti ini penampakannya teman-teman.
seperti ini. Jadi saya fokusnya masih di telur. Jadi mudah-mudahan beberapa minggu ke depan kita lihat hasilnya. Semoga seluruhnya bisa keluar dan nanti kita akan jadikan bibit kembali. Ini seperti itu. Jadi nanti kalau bibitnya sudah banyak sesuai dengan yang kita inginkan, kita akan fokus di buah. Jadi air nutrisinya kita ganti dengan nutrisi buah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Ayo berhidroponik.